Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Yuk kita belajar fisika lagi ya. Pada video kali ini Ibu akan membahas soal UN Fisika SMA tahun 2015 mengenai hukum Coulomb untuk muatan segaris. Yuk disimak baik-baik ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi di gambar ini disajikan dua buah muatan yang terletak segaris ya, yaitu ada Ki A dan Ki B yang berjarak 8 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah letak muatan ketiga agar muatan ketiga tersebut tidak mengalami gaya Coulomb adalah titik-titik sentimeter. Ini kurang sentimeter ya Ibu ngetiknya. Ibu tambahkan dulu. Nah, oke, sebelum kita analisis soalnya, kita tulis dulu ya diketahuinya biar gampang nanti kita menganalisisnya. Nah, di sini kan diketahui muatan A-nya, muatan itu Ki ya, berarti bisa kita tulis Ki A-nya sama dengan 9 mikrocoulomb. Nah, mikro ini sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi 9-nya kita kalikan dengan 10 min 6 coulomb. Kemudian Ki B-nya berapa? 4 mikrocoulomb ya. Ki B-nya sama dengan 4 mikrocoulomb. Sama aja ya, kita rubah dulu menjadi coulomb, mikronya diganti. Jadi 4 dikali 10 min 6 coulomb. Kemudian yang ditanyakan apa? Letak muatan ketiga agar muatan ketiga tersebut tidak mengalami gaya Coulomb. Letak muatan. Nah, letak muatan itu berarti apanya? R-nya ya. Yang ditanyakan R muatan ketiga. Kita anggap aja muatan ketiganya itu Ki C ya. Jadi R Ki C-nya berapa sentimeter agar tidak mengalami gaya Coulomb. Nah, di sini ada kata kuncinya nih nanti buat menganalisisnya ya. Agar muatan ketiganya atau muatan Ki C-nya tidak mengalami gaya Coulomb, berarti nanti FC-nya atau gaya Coulomb pada muatan ketiganya sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana sih menganalisis soal seperti ini? Jadi apabila dalam soal itu diketahui bahwa ada salah satu gaya Coulomb-nya bernilai 0 atau tidak mengalami gaya Coulomb, maka di sini berlaku yang pertama, jika kedua muatan sejenis, maka letak muatan ketiga yang F-nya 0 berada di dalam antara kedua muatan dan dekat dengan muatan yang kecil. Yang kedua, jika kedua muatan tidak sejenis, maka letak muatan ketiganya yang F-nya 0 berada di luar muatan dan dekat dengan muatan yang kecil. Nah, sekarang kita analisis ya untuk soal ini. Nah, soal ini yang sudah diketahui muatannya sejenis atau tidak sejenis. Nah, di sini kan ada 9 mikrocoulomb dan 4 mikrocoulomb. Kalau tidak diketahui di soal, berarti muatannya positif ya. Nah, berarti kan sejenis ya, sama-sama positif. Berarti nanti letak muatan ketiganya berada di mana? Ya, betul banget, berada di dalam antara kedua muatan dan dekat dengan muatan yang lebih kecil ya. Nah, ini Ibu gambarkan lagi ya biar gampang. Di sini ada muatan A ya, positif. Kemudian di sini ada muatan B. Ini positif dulu ya. Ini ada muatan B positif. Kemudian tadi dibilang kalau muatannya sejenis berarti letak muatan ketiganya berada di dalam muatan ya dan dekat dengan muatan yang kecil. Nah, kita cek yang kecil muatannya siapa? Tadi kan Ki A-nya sama dengan 9 mikrocoulomb ya. Ki B-nya sama dengan 4 mikrocoulomb. 9 sama 4 kecilan yang 4. Berarti nanti Ki C-nya dekat dengan muatan yang kecil. Muatan ketiganya dekat dengan muatan yang kecil. Berarti bisa kita tulis di sini Ki C-nya ya. Di sini kita tulis Ki C-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi kan diketahui ya jarak dari A ke B adalah 8 cm ya. Kemudian karena di ABC-nya di optionnya ini cm juga, cm juga, jadi ini tidak Ibu rubah ya, tetap 8 cm. Kemudian kita anggap saja dari titik C ke B ini X ya. Ini kita anggap X. Ini RCB-nya, jarak dari muatan C ke B ini X. Kemudian jarak dari C ke A, RCA-nya berapa? Kalau di sini totalnya 8 ya, jarak totalnya 8, kemudian di sini ada X, berarti di sini adalah 8 min X ya.
Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau nulis X-nya di sini juga boleh, atau 8 min X-nya di sini juga boleh, sama aja kok hasilnya ya. Kemudian bagaimana cara kita menganalisisnya? Nah, tadi kan di sini ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya ya, yaitu muatan ketiga tidak mengalami gaya kolom, berarti FC-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada atau tidak mengalami gaya kolom pada muatan ketiga ya. Tidak ada gaya kolom. Nah, berarti agar FC-nya 0 atau gaya kolom pada muatan ketiganya 0, berarti nanti vektor atau resultan gaya pada muatan ketiga, berarti nanti vektornya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya, biar hasilnya 0 ya. Kalau misalkan vektornya searah, misalkan ke kanan semua, atau vektornya ke kiri semua, vektor gayanya ya, nanti gaya pada muatan C-nya nggak bisa 0 ya, karena dijumlah. Tapi kalau 0 itu berarti nanti vektornya harus ada yang ke kanan dan harus ada yang ke kiri, karena kan ke kanan positif, ke kiri min, jadi plus sama min habis ya. Nah, berarti agar FC-nya 0 bagaimana? Di sini kan muatan ketiganya tidak diketahui ya, positif atau negatif ya. Nah, kita coba kalau misalkan muatan ketiganya positif, apakah vektor gayanya bisa menghasilkan 0? Kita coba ya. Kita analisis gaya kolom pada muatan C dan A, berarti plus. Kalau sejenis ingat, berarti bagaimana? Tolak menolak ya. Kalau sejenis, maka gaya kolomnya tolak menolak. Berarti di sini bisa kita tulis F, C, A. Kemudian muatan ketiga Ki C dengan Ki B plus, berarti gaya kolomnya gimana? Sama ya, tolak menolak karena muatannya sejenis, positif. Berarti bisa kita tulis di sini F, C, B ya. Nah, ini kan karena ada gaya yang ke kanan sama gaya yang ke kiri, berarti plus sama min, berarti habis ya gayanya sama dengan 0. Sekarang kita tulis gaya yang kanan dikurangin gaya yang kiri, berarti yang ke kanan siapa? F, C, A, dikurang yang ke kiri F, C, B ya, sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis F, C, A nya sama dengan min, pindah ruas jadi positif ya. Nah, nanti ini kita jabarkan ya. Nah, kalau misalkan kita mau coba muatan ketiganya itu negatif, kan kalau ini kan tadi kita coba positif ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan muatan ketiganya bernilai min ya. Kita coba kalau Ki C-nya min, itu sama nggak sih vektor gayanya ke kanan dan ke kiri atau malah searah? Kita coba ya. Nah, sekarang nih muatan C dengan A, min sama plus, berarti tarik menarik ya, berarti mendekati temannya, berarti di sini F, C, A. Kemudian muatan C dengan muatan B, min sama plus, tarik menarik, berarti di sini F, C, C, B. Nah, dari gambar vektor ini bisa kita tulis F, C-nya kan tadi 0 ya. Kemudian yang kanan kurang yang kiri, berarti F, C, B dikurangin F, C, A ya, yang kanan kurang yang kiri. Kemudian bisa kita tulis lagi FCB-nya sama dengan min pindah ruas jadi min pindah ruas jadi positif ya. Jadi FCB sama dengan FCA. Nah, di sini kan karena muatan ketiganya tidak diketahui plus atau min, dan setelah kita coba dua-duanya juga hasilnya sama-sama menghasilkan resultan gaya yang 0 ya, karena ada yang ke kanan dan ke kiri juga. Nah, ini jadi kalian bebas mau analisis pakai ini boleh, pakai ini juga boleh, sama aja ya. Ini kan FCB sama dengan FCA, ini FCA sama dengan FCB, jadi sama aja, oke? Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan yang ini dulu ya. Sekarang kita jabarkan menggunakan persamaan gaya kolom. Ada yang masih ingat? Ya, betul banget, kakiku retak ya. Jadi bisa kita tulis K dikali kakiku retak. Nah, di sini ada Ki berapa aja? Ki C sama Ki A, berarti sini Ki C dikali Ki A ya, sama dibagi RCA. RCA itu apa? Jarak dari muatan C ke A ya, sama dengan FCB, sama pakai gaya kolom ya, kakiku retak. Berarti ini Ki-nya siapa? Ki-nya C dan B, berarti Ki C kali Ki B dikali RCB. RCB adalah jarak dari muatan C ke B ya, jangan lupa dikuadratkan. Nah, setelah itu
Ada yang bisa kita coret nggak sih dari persamaan ini? Yap, betul banget. Ada yang bisa kita coret ya, karena nilainya sama. K-nya bisa kita coret. Terus apa lagi? C-nya ya bisa kita coret. Jadi kalau sama dengan itu sama aja kayak dibagi. Kalau nilainya sama bisa kita coret. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masukin angkanya. QA-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat min 6 dibagi RCA. RCA berarti jarak dari muatan C ke A. Berapa? 8 min X. Jangan lupa dikuadratkan ya. Sama dengan QB-nya berapa? 4 dikali 10 min 6 dibagi RCB. Jarak dari muatan C ke B. Berapa RCB-nya? RCB-nya sama dengan X. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian ada yang bisa dicoret lagi nggak? Yap, betul banget ini ya. Bisa kita coret 10 pangkat min 6-nya. Kemudian biar kuadratnya hilang kita apain? Kita akarin ya. Kita akarin kanan kiri. Harus sama ya. Kalau kanan kiri kalau kiri diakarin, kanan juga harus diakarin. Nah, sekarang kita jabarkan lagi. Akar 9 berapa? 3. 8 min X kuadrat diakarin jadi berapa? Kuadratnya hilang. Tinggal 8 min X sama dengan akar 4 2 dibagi akar X kuadrat berapa? X kuadrat diakarin tinggal X ya. Kemudian kita apakan? Kita kali silang ya. 3 kali X 3X. 2 dikali 8 min X. Ingat ya, ini kita kali pelangi. Jadi 3X sama dengan 2 kali 8 berapa? 16. 2 dikali min X berarti min 2X. Kemudian yang X sama X kita gabungin. Min pindah ruas jadi apa? Positif ya. Jadi 3X ditambah 2X berarti 5X sama dengan 16. Berarti X-nya berapa? 16. Ini kan kali ya, pindah ruas jadi bagi. 16 bagi 5 berapa? 3,2 cm ya. X-nya 3,2 cm. Nah, X itu apa? Kan yang ini ya. Berarti bisa dibilang muatan ketiganya itu berada 3,2 cm dari muatan apa ini? Dari muatan B ya. 3,2 cm dari muatan B. Ada nggak di ABC-annya, di optionnya? Nggak ada ya. 3,2 dari muatan B nggak ada. Nah, berarti kita cari lagi. Pakai apa? Pakai ini RCA ya. Kita cari lagi pakai RCA. RCA-nya berapa? 8 min X ya. 8 min X nih. Baru deh kita masukin 8 dikurang X-nya berapa tadi? Kita udah dapat 3,2 ya. Kemudian 8 dikurang 3,2 berapa? 4,8 cm. Nah, terus kita analisis ya. 4,8 cm ini dari mana? Kan tadi di sini ya 8 min X, berarti letak muatan ketiganya 4,8 cm dari muatan A ya. Berarti 4,8 cm dari muatan A. Berarti jawabannya yang mana? 4,8 cm ya. 4,8 cm dari muatan A. Berarti jawabannya yang C ya. 4,8 cm dari muatan A. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai soal UN Fisika SMA tentang hukum Coulomb untuk muatan segaris. Semoga dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share ya ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.